Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata muallif rahimahullahu taala, faslun fi istihbabi tahsin as-sauti bil Qur'ani. Bab pembahasan disunahkan untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an. Ajma'al ulama radhiyallahu ta'ala anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum. Para ulama telah bersepakat, telah melakukan ijma'. Semoga Allah merahmati para ulama kita semuanya. Minas salaf, baik ulama dari generasi salaf, generasi terdahulu, wal khalaf atau generasi yang sekarang, minas sahabati wat tabi'in, baik dari para sahabat Nabi, wat tabi'in, murid para sahabat, wa man ba'dahum, dan setelah mereka, min ulama'il amsari a'immatil muslimin, dan semua para ulama baik yang ada di ujung barat maupun di ujung timur, ala istihbabi tahsin as-sauti bil Qur'ani, atas apa? Mereka bersepakat atas disunnahkannya bagi seseorang ketika membaca Al-Qur'an hendaknya dengan dengan suara yang bagus. Wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayatu syuhrah. Sedangkan bukti dari kesepakatan mereka ini telah mereka terapkan baik berupa perkataan maupun dari perbuatan yang semuanya ini sudah masyhur, semuanya kita ini pasti tahu. Fanahnu mustabununa an naqli syai'in min afradiha wa dalailu hada min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena hal ini semua kita, baik orang yang awam maupun orang yang dikategorikan sebagai talabul ilmi, seorang penuntut ilmu, mereka semua sudah tahu. Maka kita tidak butuh untuk menyebutkannya satu per satu. Wadalailu hada, dan bukti dalil ini ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustafiratun indal amati wal khasah, yang sudah tersebar di kalangan kita. Kahadisi zayyinul Qur'ana bi aswatikum, seperti contoh hadis zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum, hendaknya ketika engkau membaca Al-Qur'an hiasilah bacaanmu tadi, suaramu tadi. Dan begitu juga wa hadisu laqad utiya mizmaran, begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang tersebut telah diberikan seruling. Mizmaran itu seruling, tapi maksudnya di sini bukan seruling beneran. Maksudnya adalah sesungguhnya orang tadi telah Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu memiliki suara bacaan Al-Quran yang bagus. Wa hadisu ma adinallah wa hadisu Allahu asyaddu adanan wa qad taqaddamat kulluha fil fasli sabiq. Dan begitu juga hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus sebagaimana pada bab sebelumnya. Wa taqaddama fi fasli tartili hadis Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata. Dan begitu juga telah lalu pembahasannya pada bab pembahasan hendaknya seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan suara bagus dan membacanya secara tartil, pelan-pelan, yang disebutkan pada hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Al-Fatah, beliau tarji ketika membacanya. Wa ka hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas wa hadis Abi Lubabah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abi Lubabah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Barang siapa yang belum memperbagus bacaan Al-Qur'annya, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan. Setiap hadis Nabi yang disebutkan di situ ada ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut sejatinya telah berbuat kefasikan. Jadi orang yang sengaja tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, maka dia fasik. Fasik itu artinya orang tersebut telah melakukan dosa besar. Ini sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abi Lubabah. Rawahuma Abu Dawud bi isnadaini jayyidaini wa fi isnadi Sa'ad ikhtilaf la yadur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, baik hadis Sa'ad bin Abi Waqqas maupun hadis Abi Lubabah dengan sanad yang bagus. Adapun pada sanad yang diriwayatkan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada sedikit perbedaan dengan sanad yang digunakan oleh Abu Lubabah. Walaupun ini sejatinya sanad tersebut tidak mempengaruhi derajat hadis tersebut. Jadi terkadang dalam ilmu hadis itu ada perbedaan riwayat yang mana perbedaan ini seakan-akan nggak dianggap karena saking lemahnya persisihannya, saking lemahnya perbedaan tersebut. Nah, ini nggak dianggap. Begitu juga dalam permasalahan fikih, ada masalah bab-bab fikih, ada sebagian perkataan ini seakan-akan nggak dianggap, tapi ada ulama yang mengatakan 1-2. Tapi itu bisa jadi nggak dianggap karena dalilnya lemah, atau kedua yang mengatakan hanya 1 atau 2 ulama saja, sisanya mereka bersepakat bahwasannya perbuatan ini boleh atau perbuatan ini dilarang. Ada seperti itu, ya biasanya dinamakan dengan syadz, karena syadz ini menyisihi ulama yang lebih fiqh, lebih kuat periwayatannya, lebih faqih, lebih alim dan lebih berilmu. Qala jumhurul ulama makna lam yataghanna lam yuhassin sautahu. Dan para ulama bersepakat bahwasannya makna dari lam yataghanna di sini adalah lam yuhassin sautahu. Orang tersebut belum memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Wa hadisul Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bit-tin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan diriwayatkan dari hadis Al-Bara ibnu Azib
radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau Al-Bara bin Azib suatu ketika pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat At-Tini wa Zaitun ketika sedang sholat Isya. Dan Bara bin Azib mengatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Sungguh aku tidak pernah mendapatkan suara yang lebih bagus daripada suara yang suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Wat-Tini wa Zaitun. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya memperbagus bacaan Al-Quran itu hukumnya sunnah, disunnahkan. Qala al-ulama rahimahullahu ta'ala fayustahabbu tahsinu sawti bil qira'ati wa tazzinuha ma lam yakhruj anil haddil qira'ati bitamtid. Maka para ulama, semoga Allah meridhai mereka, merahmati mereka semuanya, maka disunnahkan, disukai bagi seseorang untuk memperbagus bacaan Al-Qur'annya, wa tazyinuha, dan memperindahnya. Kapan itu? Malam yahruj an haddil qiraah, selama ketika orang tersebut sedang membaca Al-Qur'an, dia tidak keluar dari kaidah batasan dalam membaca Al-Qur'an, bitamtid, dengan cengkokannya. Karena terkadang seseorang ketika membaca Al-Quran kan cengkokannya kan meliuk-liuk. Yang panjang jadi pendek, yang pendek dipanjangkan. Maka ini tidak boleh. Fa'in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fahuwa haram. Maka apabila seseorang itu afrat itu berlebih-lebihan, melebih-lebihkan sampai hatta zada harfan, sampai seakan-akan hurufnya itu ketambahan alif misalnya, atau ketambahan tasdid yang harusnya pendek jadi panjang, maka ini haram hukumnya. Au akhfahu, begitu juga kalau bacaannya itu jadi samar-samar, yang idhal dibaca ikhfa, yang ikhfa dibaca idhal, atau yang idhal dibaca iklab atau dibaca idgham, maka ini haram. Wa ammal qira'atu bil alhan faqad qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi mawdi'in aqrahuha wa qala fi mawdi'in la aqrahuha. Adapun tentang bacaan bil alhan, alhan ini dengan lagu-lagu, not. Jadi kalau di masyarakat kita kan ada bayati 1, bayati 2, bayati 3 dan lain sebagainya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, fi mawdi'in, di suatu kesempatan beliau mengatakan akrahuha, aku membencinya. Maksudnya membenci di sini aku mengharamkannya. Karena istilah makruh untuk para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu, makruh itu maksudnya haram. Beda dengan sekarang. Makanya banyak yang menerjemahkan ketika Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya berarti haram. Bukan dimaksudkan makruh ditinggalkan lebih baik, dikerjakan tidak berdosa. Bukan seperti itu. Wa qala fi mawdi'in, dan sedangkan pernah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata pada kesempatan yang lain, la akrahuha, aku tidak mengharamkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Imam Nawawi di kitab Rawdatul Talibin. Qal ashabuna, maka berkata para pengikut madhab Syafi'iyah, biasanya kalau kita sebut Syafi'iyah, qal ashabuna, saya Syafi'iyah, laisat alal qaulaini bal fihi tafsilun. Maka sebenarnya sejatinya perkataan Imam Nawawi tentang seseorang membaca dengan alhan, dengan lagu-lagu, dengan not-not, ini sejatinya bukan dalam dua perkataan. Di satu sisi membolehkan, di satu sisi mengharamkan, melarang. Bal fihi tafsil, maka sejatinya yang benar dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau membagi perkataan tersebut, merinci perbuatan tersebut. Fa'in afrata fit tamtid,
Maka kalau seandainya seseorang itu berlebih-lebihan dalam cengkoknya itu berlebih-lebihan, terlalu mendayu-dayu. Karena kan kita sering perhatikan kalau antum biasanya di haflah atau di sebagian acara itu kan ada orang biasanya kan ada semaan wahyu ilahi, ada yang baca Al-Quran dulu. Kadang kita perhatikan itu tajwidnya itu nggak sesuai, panjang pendeknya nggak sesuai, makharijul hurufnya nggak sesuai, itu banyak. Bahkan terkadang suaranya itu dibuat-buat. Ya memang kita diperintahkan untuk memperbagus bacaan kita, tapi dibuat-buat ini sampai seakan-akan melebihi batasannya. Hak bacaan Al-Quran itu, hak seseorang ketika membaca Al-Quran itu tidak terpenuhi. Maka ini beliau mengatakan haram. Fajawazal hadda fahuwa alladhi karihahu. Maka ketika seseorang itu melebihi batasan dalam membaca Al-Quran, hak bacaan Al-Quran, hak huruf tidak diberikan, makharijul hurufnya tidak dipenuhi, panjang pendeknya tidak tepat, panjang dibaca pendek, pendek dipanjangkan, maka ini adalah yang dibenci, yang dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa illam yujawiz fahuwa alladhi lam yafqahuha. Nah, apabila bacaannya tersebut itu tidak melampaui batas, tidak melebihi hak-haknya diberikan, panjangnya ya 4 harakat dibaca 4 harakat, yang 2 harakat dibaca 2 harakat, yang nggak panjang ya nggak dibaca panjang, maka ini kata beliau Imam Syafi'i, beliau membolehkannya. Maka ini membolehkannya. Beliau jadi kesimpulannya, selama seseorang itu tidak berlebih-lebihan ketika membaca Al-Quran, haknya diberikan, panjangnya 4 harokat ya dibaca 4 harokat, bukan malah 6 harokat. Bahkan ada sebagian dalam hukum itu kan ada bacaan yang dibacanya panjangnya 4 sampai 6. Ini harus serasi. Ya kalau 4 semua, 6 semua, 5 semua. Enggak satunya 4, satunya 6, padahal hukumnya sama. Wa qala Qadil Qudat, dan berkata Qadil Qudat fi kitabihi Al-Hawi. Qadil Qudat di sini maksudnya siapa? Berarti kan Qadil Qudat yang dimaksud di sini fi kitabihi. Yang dimaksud Qadil Qudat di sini siapa? Qadil Qudat. Ini Imam Nawawi itu madhabnya apa? Bapak sekalian, Syafi'i. Nah, Qadil Qudat dalam madhab Syafi'i itu siapa? Bukan. Lah Imam Nawawi yang ngomong. Ini beliau nulis waqala Qadil Qudat, ini bukan Imam Nawawi. Siapa? Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi. Itu antum insyaallah nama ini nggak asing. Imam Al-Mawardi itu nggak asing. Bahkan banyak orang di sekitar kita namanya Mawardi, Sarbini. Antum tahu Sarbini? Itu imam loh, imam madhab Syafi'i. Mawardi, Sarbini. Oh, itu imam apa madhab Syafi'i. Makanya kan orang Jakarta itu ada namanya Syafi'i, diambil dari Syafi'i. Terus apa namanya Syafi'i, Sarbini itu ada orang-orang Jakarta. Nama-namanya kan nama-nama sebenarnya imam a'imah dalam madhab Syafi'i. Nah di sini yang dimaksud Qadil Qudat adalah Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Beliau berkata di kitab Al-Hawi, al-qira'atu bil alhanil mawdu'ati in akhrajat lafdhal qur'ani an sighatihi bi idkhali harakatin fihi. Nah, berkata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, membaca Al-Qur'an dengan bil alhan, dengan lagu-lagu, dengan not-not al-mawdu'ah yang dibuat-buat oleh orang zaman sekarang. Ini menunjukkan zamannya Imam Mawardi ini sudah ada, bukan hanya zaman sekarang. In akhrajal lafdhal Qur'ani an sighatihi,
Kalau seandainya seseorang itu membaca Al-Quran sampai lafadznya itu keluar dari sighahnya, dari makharijul hurufnya, yang harusnya makharijul hurufnya itu khusyuk, dibacanya di keluarnya malah lisan atau di di halki atau lain sebagainya. Bidakhalil harakat, atau malah hurufnya itu malah ketambahan huruf, ketambahan harokat, ketambahan alif, jadi panjang. Au ikhrajul harakati minhu, au harokatnya malah kena diskon, kepotong gitu. Begitu juga dengan harokatnya kepotong, jadi yang panjang jadi pendek, yang pendek malah tambah pendek, atau malah sama-sama nggak kedengeran. Au qasrin mamdudin, atau malah dipendekin. Au maddil maksurin au tamtitin yakhfa bihil lafdu, atau malah tengkoannya itu berlebih-lebihan, jadi seakan-akan mendayu-dayu sampai saking tengkoannya saking panjang, hurufnya itu nggak jelas. Wa yaltabisu bihil makna fahuwa haram. Bahkan dengan membacanya itu dengan ketambahan huruf atau kekurangan atau cengkoknya berlebihan sampai merubah makna. Karena kita ketahui bahasa Arab itu beda harokat saja beda makna. Tulisannya sama tapi harokatnya beda, bisa merubah makna. Begitu juga ketika ketambahan satu huruf saja, jadi artinya beda. Contohnya rijlun dan rojulun. Itu tulisannya kalau nggak pakai harokat, nggak pakai sakel, itu sama. Ro, jim, lam. Bisa dibaca rijlun, bisa dibaca rojulun, bisa dibaca rojala, fi'il. Itu bisa. Nah, harokatnya saja beda, bisa merubah makna. Begitu juga dengan dengan ketika ketambahan huruf itu satunya bisa maknanya berbeda. Bahkan pernah suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan di kajian beliau. Ketika itu kan kajian biasa, beliau kan biasanya kajian ini di Jami' Utsaimin. Ketika itu sedang kajian, kemudian beliau rahimahullahu taala memerintahkan salah satu muridnya untuk baca, jadi baca kitab. Jadi beliau kan biasanya itu kajian, ya muridnya itu bawa kitabnya semua. Kemudian muridnya membacakan, beliau mensyarah. Suatu ketika ada salah satu murid beliau itu ketika itu membaca salah. Wa innallaha ajma'a fi kitab wa innal ulama ajma'a ala annan nisaa haramun. Dan sesungguhnya para ulama baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka telah bersepakat annan nisaa haramun, bahwasannya nisa artinya apa? Wanita, perempuan haram. Berarti kan maksudnya berarti ulama dari zaman dahulu sampai sekarang mereka bersepakat bahwasannya menikahi perempuan itu haram. Nah itu gimana? Padahal kan Rasulullah SAW bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan kami, bukan orang muslim. Berarti dia telah melakukan dosa besar, fasik. Nah ketika itu Syekh Utsaimin ketika lihat muridnya salah baca, beliau senyum sambil ketawa gitu. Katanya, "Ya Syekh, baca lagi. Diulang lagi, dibaca, salah lagi." Beliau senyum lagi. Baca lagi juga. 3 kali dibaca salah. Habis itu beliau negur.
Ya akhi, sesungguhnya yang engkau baca itu salah, bukan nisa. Yang benar adalah innan nasa'a atau annan nasa'a haramun. Bahwasanya nasa itu adalah riba nasi'ah. Antum pernah belajar riba? Riba itu ada dua, riba fadl sama riba nasi'ah. Sesungguhnya riba nasi'ah, ulama di zaman dulu sepakat riba nasi'ah itu haram. Kalau riba fadl itu kelebihan, kalau nasi'ah ada tempo, ada jarak, ada waktu, itu haram. Tapi di sini kita nggak bahas tentang riba ya, nggak bahas masalah fikih, maka haram. Nah ini bahayanya ketika seseorang itu salah baca. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, yafsuku bihil qari'u wa ya'thamu bihi al-mustami'. Nah ini yang paling bahaya. Nah ketika seseorang salah baca, tengkoknya itu terlalu berlebihan, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, maka yafsuku bihil qari', maka orang yang membacanya tadi telah berbuat maksiat, telah berbuat dosa besar. Orang tersebut telah berbuat kefasikan. Wa ya'san bihi al-mustami', dan orang yang mendengarkannya itu juga dapat dosa. Jadi yang dosa itu bukan yang baca, bukan cuma yang baca saja, yang dengar juga salah, juga dapat dosa. Li'annahu adalah bihi an-nahjihil qawim ila wijaj. Wa qala Allah ta'ala, wa qala wallahu ta'ala yaqul Qur'anan Arabiyyan ghadadi iwajin. Maka sesungguhnya orang yang mendengarkannya tadi juga dapat dosa, karena dia nggak membenarkan. Dia tahu itu salah, tapi didiemin aja, malah wah ayo cangkokannya tanda, ayo tambah. Dan kadang kan orang ketika membaca kan cangkokannya panjang, meliuk-liuk kan, kayaknya bagus gitu, kayaknya bagus. Padahal kan ya harokatnya kepanjangan. Yang 6 kan paling maksimal harokat itu berapa? Maksimal bacaan itu harokatnya berapa harokat panjangnya? Berapa? 6 kan? Malah kadang jadi 10 gitu. Ya pernah ini kejadian. Bahkan adzan itu juga seperti itu, ada Allahu Akbar, nggak tahu gimana sih, tapi bisa panjang banget. Padahal kan Allahu Akbar, bukan ba. Itu udah berapa harokat itu. Maka ini artinya berubah makna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghadadi iwajin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya tidak terdapat iwaj, kebengkokan, kesalahan. Jadi bacanya juga harus sebagaimana mestinya, haknya harus dibaca, harus diberikan. 4 ya dibaca 4, 2 dibaca 2. Kecuali kalau 4 bisa dibaca 4 sampai 6 ya bisa dibaca 6, kadang-kadang 6, kadang-kadang 5, kadang-kadang 4. Tapi dalam satu bacaan itu harus sama 4. Besoknya baca ini 5. Itu kalau bacaannya bisa 4 sampai 6. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bacaannya itu ini cuma 6, nggak ada 4 sampai 6, ini cuma 4, ini cuma 5 gitu. Ada sebagian mengatakan seperti itu, wallahu taala alam. Baiklah, qala Imam Mawardi rahimahullahu taala melanjutkan, fa in lam yuhdits lahna an lafdihi wa qira'atihi ala tartilihi kana mubahan. Kalau seandainya bacaannya itu lagunya itu tidak menyisihi, tidak mempengaruhi lafadznya, begitu juga tidak mempengaruhi bacaannya ala tartilihi, dan dia bacanya juga tartil, panjang pendeknya diperhatikan, kemudian makhrajul hurufnya diperhatikan, karena mubahan, maka sesungguhnya ini boleh, nggak masalah. Li'annahu zada bi alhanihi fi tahsinihi, karena orang tersebut ketika membaca Al-Qur'an dia sudah membacanya dengan suara yang bagus. Ini plus, karena kan ketika kita membaca Al-Qur'an kan disunahkan dengan suara yang bagus. Apalagi bacanya sudah tartil, hak bacaannya diberikan panjangnya,
sebagaimana mestinya dan ditambahi bacaannya juga bagus. Maka ini sesungguhnya orang tersebut telah berbuat kebaikan. Hadzal kalamun aqda al-qudat. Dan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi Al-Qadil Qudat. Sekalian, masalah gelar Qadil Qudat, di antara para ulama ini banyak yang melarang. Bahkan Qadil Qudat ini adalah penamaan yang sebenarnya tercela. Ketika kita belajar tauhid tentang akidah, itu ada penamaan nama-nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nama-nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang yang berlebih-lebihan, terlalu hulu, memberat-beratkan. Kan padahal agama Islam itu agama yang wasatiyah. Wasatiyah itu apa sih? Wasatiyah itu tengah-tengah, nggak berlebihan, nggak juga terlalu meremehkan, nggak terlalu menggampangkan, dan nggak terlalu berlebih-lebihan. Makanya agama Islam itu wasatiyah. Nah, Qadil Qudat, Qadi itu artinya apa? Qadi itu apa? Artinya hakim. Al-Qudat berarti para hakim, hakimnya para hakim. Berarti seakan-akan dia ini adalah hakim yang paling jago. Maka ini dilarang. Bahwa mengatakan ini hal nama-nama seperti ini dilarang, bahkan haram. Apalagi menggaleri seseorang dengan Qadil Qudat. Dulu Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu ini sebelum masuk Islam, dia kan terkenal orang yang orang yang bijaksana, orang yang ketika memutuskan sesuatu itu sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu jangan dikira Abu Jahal bapaknya kebodohan, dikira orangnya bodoh. Nah, orangnya pintar. Bahkan bukan cuma pintar, ganteng. Abu Jahal itu ganteng, wajahnya itu berseri-seri, glowing lah kalau orang zaman sekarang, glowing. Bahkan nyitain kalah wajah, gantengnya sama Abu Jahal itu kalah. Cuman dia dapat gelar dengan Abu Jahal karena dia orangnya sebenarnya pintar, jenius, cerdas, tapi kecerdasannya ini tidak bermanfaat bagi Abu Jahal. Akhirnya mendustakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan mendustakan Al-Quran. Begitu juga dengan Abu Lahab. Itu dulu Abu Jahal itu dapat gelar namanya Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Coba bayangin, dapat gelar bapaknya kebijaksanaan. Itu dibenci, hal seperti itu dibenci, nggak boleh. Begitu juga dengan Hakim bin Hizam, Hakimul Hukama, itu nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya ngasih nama seseorang itu nggak usah berlebih-lebihan. Ya standar aja lah, nggak usah. Ya kalau pengen nama bagus ya bagus, itu Muhammad udah cukup. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan seseorang ketika memberi nama laki-laki khairun nas, nggak boleh, haram. Sebaik-baik manusia, kan begitu kan? Sebaik-baik manusia siapa? Rasulullah kalah dong, nggak boleh. Anfa'uhum linnas. Begitu juga anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia, nggak boleh. Begitu juga banyak kan khairun nas ada nggak? Khairun nisa yang banyak khairun nisa. Fakhrun nisa nggak boleh juga. Kebanggaannya perempuan. Ini dibenci. Jadi kalau nama itu ya nggak usah berlebihan. Di sini ada yang namanya berlebih-lebihan. Kalau Muhibur Rahman nggak apa-apa kan? Yang dicintai Allah kan? Itu kan harapan. Kecuali kalau misalnya Habibullah ya. Habibur Rahman itu agak, kalau saya pribadi lebih condong mending ditinggalkan. Karena kesayangannya Allah kan. Kalau Muhib kan orang yang dicintai Allah gitu loh. Harapannya dia orang yang soleh gitu. Kan begitu. Muhib itu kan
harapan seseorang, ya Allah Ta'ala, walaupun ya bisa jadi sana ada yang mengharamkan, mungkin saya nggak tahu, mengharamkan nama Muhibur Rahman, saya nggak tahu, mungkin Iqbal gitu. Bukan yang orang yang mencintai. Atau juga ya orang yang mencintai Allah, yang bagus, orang yang mencintai Allah. Bahkan dulu saya pernah punya santri, namanya itu Khalifatul Rahman. Khalifatul Rahman. Saya lihat anaknya ini kayak keberatan nama. Akhirnya jadi bandel banget. Susah aturannya dulu. Jadi kan nama itu kan doa. Jangan sampai ketika kita memberikan nama kepada anak kita, kepada orang lain, itu mendolimi. Namanya jelek, misalnya Syaitoni, ada loh, itu profesor orang Indonesia, Prof Tony namanya, panggilannya Prof Tony, kepanjangannya Profesor Syaitoni. Ada namanya ini iblis minta maaf ya. Ada lagi nih, dokter itu kan beda dengan dokter ya. Kalau dokter S3, dokter itu ya berarti dia kuliah di kedokteran. Dokter Jahim, antum tahu Jahim, neraka Jahannam. Itu nggak boleh, nama seperti itu dicela. Makanya kan nggak boleh juga kita memberikan nama, misalnya kerupuk setan, nggak boleh, seperti itu haram. Bakso setan nggak boleh, itu nggak boleh. Ya kalau kan setan itu kan yang tercela gitu loh. Kecuali kalau bakso super pedas nggak apa-apa, super pedas nggak masalah. Bakso iblis. Kalau bakso iblis, bakso setan, iblis setan itu hal yang dibenci. Kenapa hal yang dibenci malah kita jadikan nama? Itu kan nggak boleh. Sesuatu yang dibenci, iblis itu kan dilaknat. Iblis, setan dilaknat. Kenapa seseorang yang dilaknat itu malah kita jadikan nama? Nggak boleh, nggak boleh. Ada pertanyaan? Barangkali? Ayo coba. Atau kita lanjutkan? Lanjut. Wahadil qismul awal minal qira'ati bil alhanil muharramati musibatun ubtaliya biha ba'dul awamil jahalati wa taghamil ashamati wa taghamil ghashamati. Dan ini adalah bagian pertama yang mana seseorang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang diharamkan. Bahkan antum kalau antum tahu Syekh Suwaid Rusdi itu kan ahli qiraat. Beliau ahli qiraat. Dia mengatakan seseorang ketika membaca dengan bayat haram. Ahli qiraat abad ini. Suwaid Rusdi Allah Ta'ala. Tapi ya kalau dari perkataan Imam Nawawi selama itu nggak merubah hak bacaan maka nggak apa-apa. Tapi ini yang anak tahu ya Allah Ta'ala alam. Yang saya anak perhatikan ketika seseorang membaca dengan misalnya kayak bayati, kemudian pakai hijaz, nahawan dan lain sebagainya, itu banyak kaedah-kaedah bacaan apa itu tabrak semua. Tapi kalau misal bacaannya sesuai haknya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan intinya kan seseorang ketika membaca kan nggak panjangnya nggak boleh dilebih-lebihkan, pendeknya nggak boleh dipanjangkan. Yang panjang nggak boleh dibaca pendek, makharijnya harus benar. Selama itu terpenuhi sudah nggak masalah. Dan ini banyak kan orang zaman sekarang kan bacaan Al-Qurannya dibikin-bikin. Sampai ada orang baca Al-Quran dengan langgam Jawa, ada. Langgam Jawa. Itu kan kemudian panjang pendeknya kan nggak terpenuhi. Hak bacaannya nggak diberikan sebagaimana mestinya, maka ini haram. Alladhi, nah ini dan begitu juga, nah ini pembahasannya agak sensitif ya, saya mohon maaf ya. Alladhi yaqra'una 'alal janaiz wa ba'dul mahafil, dan begitu juga
orang yang biasanya orang membaca Al-Quran di alal janais, di hadapan mayat jenazah, wa ba'dul mahafil, dan ketika acara-acara, ada acara bisa ada wisuda, khusana dan lain sebagainya. Wa hadhihi bid'atun muharramatun. Ini adalah bid'ah muharramah yang diharamkan. Imam Nawawi ya, ngomong Imam Nawawi bukan saya. Ya walaupun saya setuju. Mantap. Kalau ada kayak wisuda di Sebentar, Saudi, sebentar, nanti ada rinciannya. Wa hadza bid'atun muharramatun dhahiratun. Ini adalah bid'ah yang Allah haram, yang diharamkan. Dhahiratun, yang sangat jelas. Yaksam kullu mustami'in laha. Setiap orang yang mendengarkannya itu mendapatkan dosa. Kama qala Abdul Qudat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mawardi tadi, Qadil Qudat. Ini nggak boleh. Wa ya'sam kullu qadirin ala izalatiha, dan begitu juga setiap orang yang sejatinya sebenarnya dia mampu untuk menghilangkan bid'ah tersebut, dia dapat dosa juga. Aw ala nahyi anha, dan atau orang yang sebenarnya dia bisa melarang. Melarang bisa baik dengan lisan, tangan dan lain sebagainya, atau dengan tulisan. Idza lam yaf'al dzalika, apabila orang tersebut itu tidak melaksanakannya, tidak melakukannya. Wa qad baddaltu fiha ba'da qudrati wa arju min fadlillahil karim ay waffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalika wa ay yaj'alahu fi afiyatin. Dan aku sesungguhnya aku setelah wa qad baddaltu ba'da qudrati, dan Imam Nawawi, aku telah berusaha dengan sekuat tenagaku untuk melarang sesuatu yang diharamkan ini. Imam Nawawi ini salah satunya, beliau ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para ulama lain. Kelebihan pertama, Imam Nawawi ini seorang alim ulama, seorang yang faqih. Kedua, Imam Nawawi ini adalah seorang yang Allah mudahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena nggak setiap ulama bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sebagian ulama mengingkarinya cuma bisa lewat tulisan, cuma ngomong langsung ke misal ke pemimpin, tapi akhirnya pemimpinnya tetap ngeyel. Ya, ada seperti itu. Tapi Imam Nawawi ini, beliau punya kedudukan, beliau alim, beliau juga seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, Imam Nawawi ini adalah seorang yang zuhud. Nah, ingat ya, siapa tahu nanti ujian keluar. Kelebihan Imam Nawawi yang tidak Allah berikan kepada ulama lain. Pertama, Imam Nawawi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan Imam Nawawi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, Imam Nawawi ini diberikan sifat yang zuhud. Jadi beliau ini tidak terpesona dengan, tidak tergoda dengan kemewahan dunia. Kan banyak para ulama, para dai, bagi dai ya, ulama insya Allah enggak, dai, ustadz gitu. Ketika kelasnya itu sudah mulai naik itu kan akhirnya mulai mengikuti tren-tren yang sih tidak selayaknya ustadz tersebut mengikuti tren tersebut gitu. Kan ada beberapa hal itu sebenarnya nggak haram, atau pakai ini nggak haram. Cuma ketika antum seorang public figure, antum seorang ustadz, antum misal kajian, antum cuma pakai hem, itu tuh aib. Haram nggak? Enggak, aib tapi nggak boleh. Misal anak ngisi kajian cuma pakai kaos, boleh nggak? Ya boleh. Haram nggak pakai kaos? Enggak. Tapi apakah itu seorang adab seorang penuntut ilmu? Enggak. Nah, Imam Nawawi ini orang yang kaya, tapi beliau kaya itu nggak tertipu dengan dunia, akhirnya bermegah-megahan, kemudian berfoya-foya, enggak. Bahkan hartanya ini, Imam Nawawi ini, beliau hartanya ini beliau jadikan untuk di jalan Allah dalam berdakwah. Ini hal yang bagus. Ini 3 keutamaan yang Allah berikan kepada Imam Nawawi yang tidak Allah berikan kepada ulama yang lain. Ya, ulama lain ada seperti itu, ada seperti Imam Nawawi ada.
tapi nggak semuanya. Kan susah, amrin ma'ruf nahi munkar. Kita lihat musik itu haram, kita sudah mengingkari. Kita sudah ngomong sama pemimpin misalnya, bupati, presiden, wali kota, tapi tetap ngeyel. Tapi Imam Nawawi ketika ngomong ya, sami'na wa ata'na. Karena beliau apa? Dia dari segi kedudukan beliau punya alim, terkenal amar ma'ruf nahi munkar. Dari segi harta iya, tapi beliau nggak silo dengan harta tersebut. Bahkan ada ustadz kita rahimahullah ta'ala, beliau sudah meninggal. Beliau ketika berdakwah, pernah dikisahkan, beliau ketika berdakwah, beliau waktu itu dakwah di pedalaman Papua. Ketika itu beliau sedang kajian, ternyata tetangga sebelah itu nyetel musik kencang-kencang, dangdutan. Ya sebenarnya wajar sih. Soalnya yang tetangga sebelah itu non muslim gitu loh. Tapi apa? Beliau ketika itu langsung kajiannya skip dulu, berhenti dulu. Sebentar, saya ada urusan. Beliau turun dari mimbar, langsung apa yang beliau lakukan? Kabelnya ini nyetel musik langsung dicabut. Dan yang lihat diem aja, nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani protes. Protesnya gimana? Dia nyurati gubernur. Pak Gubernur, kemarin ada tetangga saya begini-begini, mohon ditindak tegas karena itu intoleransi, ya kan? Hak saya dong nyetel musik. Beliau dipanggil sama gubernur. Nah, beliau dipanggil sama gubernur. Ketika di hadapan gubernur tahu, oh Ustaz Bulan, langsung apa coba? Bahasa kita apa sih? Ngacir. Nggak, apa bukan ada? Apa? Jiper. Langsung jiper. Waduh Ustaz, nggak jadilah. Monggo Ustaz, jangan balik mawon. Nggak jadi. Padahal ini orang intoleransi. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau sudah meninggal. Ada yang antum berani seperti itu? Orang ngetel musik langsung antum cabut kabelnya. Rahimahullah ta'ala. Waqala Syafi'i, anda tambahkan sedikit. Waqala Syafi'i fi Mukhtasaril Muzani rahimahullah ta'ala, wa yuhassin sautahu bi ayyi wajhin kana, qala wa habbu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan. Dan Imam Syafi'i berkata dalam Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Muzani ini kalangannya siapa? Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani siapa? Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu termasuk murid kesayangannya Imam Syafi'i. Beliau berkata bahwasannya disunnahkan seseorang disukai untuk ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebisa mungkin yang dia bisa. Pokoknya bacaan apa yang dia bisa itu disukai sebisa mungkin. Wahabu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan. Bahkan ketika seseorang membaca, ya kalau misalnya suaranya jelek, kalau bisa diperbagus. Tapi itu tadi nggak boleh mengabaikan hak bacaan Al-Quran. Qala ahlul lughati yuqatu haddatul qira'ata idza ajzataha wa lam tumattibha wa yuqalu fulanun yaqra'u bitahzini idza araqqa sautahu. Dan para ulama ahli bahasa mengatakan maksudnya haddatul qira'ata yaitu ketika seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Araqqa sautahu, yakni araqqa itu melembutkan bacaannya. Jadi bacaannya dilembutkan, diperbagus. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadiyan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala idza syamsu quwirat yuzayzinuha sibhar lita. Dan suatu ketika bahwasannya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Abu Hurairah itu suatu ketika pernah membaca idza syamsu quwirat yaitu surat At-Takwir. Yuhazzinuha shibhar lita. Dan Abu Hurairah ini membacanya dengan bacaan al-lisa. Lisa itu apa?
baca itu kayak syair, itu bagus. Atau pernah dengar orang syair, orang Arab membaca syair? Oh itu Abu Nawas itu masih debatable, diperdebatkan apakah Abu Nawas itu memang benar-benar orang soleh atau fasik. Tapi jelas ketika antum baca sejarah Abu Nawas itu, beliau ini adalah seorang mudminul khamri, pecandu khamr, tukang mabuk, fasik. Tapi kalau sampai kita kan cerita 1001 malam kan seakan-akan Abu Nawas ini kan suka memperdaya Harun ar-Rasyid kan, padahal nggak seperti itu. Antum kalau membaca tarikh Ibnu Hisam, Tabaqat Ibnu Sa'ad dan sebagainya, nggak seperti itu. Antum mah dapatin Abu Nawas itu orangnya pecandu khamr, tukang maksiat. Bukan Abu, kalau kita kan manggilnya Abu Nawas, bacaannya itu Abu Nuwas. Abu Nuwas. Nah ini bacanya seperti syair, tipe bagus. Wa fi sunan Abi Dawud qila li ibni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun hasanas sauti faqala yuhassinuhu mastata'. Dan diriwayatkan yang terakhir, yang diriwayatkan dari Sunan Abi Dawud, dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus? Maka Ibnu Mulaikah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya yuhassinuhu mastata', hendaknya orang tersebut sebisa mungkin untuk membacanya dengan suara yang bagus. Kalau misal suaranya jelek ya bisa mengikuti korek-korek yang terkenal siapa, yang anu sukai siapa, misalnya Rosid, Syekh Sa'al Al-Ghamidi, terus siapa lagi? Syekh Sudes, Syekh Matrud, Syekh Hani Rifai, Syekh Soleh Budair. Soleh Budair, antum tahu nih siapa? Banyak. Syekh Muhammad Ayub. Syekh Muhammad Ayub tuh bacaannya itu menurut ana, beliau rahimahullah, beliau sudah meninggal. Syekh Muhammad Ayub tuh meninggal ketika anak tahun kedua di Madinah. Syekh Muhammad Ayub, beliau sedikit cerita tentang beliau. Jadi beliau itu imam Masjid Nabawi, imam sekelas imam Masjid Nabawi. Tapi beliau itu biasanya kalau di Masjid Nabawi nggak ada penjaganya, keliuran semena-mena, nggak ada yang jaga, sekelas imam Masjid Nabawi. Dan kadang orang yang nggak kenal beliau ngiranya orang ya kayak jamaah Allah biasa, tampangnya kayak jamaah Allah biasa gitu loh, nggak kelihatan ini imam Masjid Nabawi berwarga negara Saudi. Karena Syekh Muhammad Ayub ini kan beliau aslinya kan orang Myanmar, Rohingya. Jadi mukanya kayak kita ini antum-antum ini, mukanya oriental banget lah, Asia Tenggara banget lah. Jadi apalagi kan di Masjid Nabawi orang itu kan kebanyakan jamaah umroh kan Indonesia, Malaysia, Singapura ya, muka-muka Asia Tenggara lah, Thailand, Myanmar susah di Myanmar susah, Filipina gitu kan, muka-mukanya begitu. Syekh Muhammad Ayub itu ya bahasa kita keluyuran gitulah ya, jadi nggak kelihatan. Biasanya orang Arab kan pakainya yang Astagfirullah lupa. Jadi kayak baju yang kuning-kuning gitu, hitam kuning. Ini kelihatan keren gitu, mahal. Ya itu memang mahal. Satunya aja bisa 10 juta. Waduh. Satu helai. Memang mahal. Si Muhammad Ayub biasa gitu kayak jubahan gitu. Anak pernah suatu ketika rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dan memasukkannya ke dalam surga. Anak pernah duduk ngobrol sama temennya. Anak nggak ngerti, belakangan lewat. Siapa sih? Kok kayak buru-buru gitu loh, kayak orang ya buru-buru. Akhirnya nimbul anak ketendang gitu. Siapa tadi? Syekh Muhammad Ayub. Syekh Muhammad Ayub. Ya apa-apalah. Tak kira kan orang kadang kan di Masjid Nabawi ada orang pecicilan gitu ya, ada kadang buru-buru acara apa gitu. Ya ada Muhammad Ayub ya, sudah Imam Masjid Nabawi sekelas beliau kan kesibukannya banyak, buru-buru ya wajar.
Nggak kelihatan Syekh Muhammad Ayub rahimahullah. Siapa tahu antum mengikuti bacaannya Syekh Muhammad Ayub, bacaan Syekh Matur, Syekh Romidi, Ahmad Faiz. Ahmad Ahmad Faiz. siapa? Ahmad Faiz. Anu bisa nggak ngerti. Ada yang sekarang itu yang imam siapa sih namanya itu agak yang imam di Kuwait. Satunya Musyari Rosid. Syekh Musyari Rosid itu kan imam di Kuwait, di Masjid Jami Kuwait. Baru lulusan Jami Islamiyah Madinah beliau. Syekh Rosid itu aja lulusan Fakultas Al-Quran Madinah. Satunya siapa sih? Namanya itu agak nyenter kita lupa Allah. Kalau antum nggak bisa sholat bagus ya bisa ngikuti kolek-kolek seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa khawatir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta